Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rai Irwan. Kali ini saya sedang berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Saya akan pergi mendaki salah satu gunung terindah di Indonesia yang lokasinya berada di Pulau Lombok. Ya, Gunung Rinjani. Kali ini saya pergi bersama saudara kembar saya, Erwin, yang seorang guide gunung dan membuka private trip ke Rinjani. Guys, jadi yang spesial hari ini aku dakinya sama kembaranku. Jadi si kembar ini akan naik ke Rinjani. Mudah-mudahan cerah dan sampai puncak aman selamat. Untuk pergi ke Lombok, kami menggunakan kapal laut sebagai moda transportasi yang murah meriah. Meskipun memerlukan waktu yang lama, tapi tak mengapa karena kami juga tidak terburu-buru. Lewat dari jam 11. Kami menaiki kapal Kirana 7 dari Dharma Lautan Utama dengan membeli tiket tempat tidur dewasa seharga Rp280.000. Ini merupakan pertama kalinya saya menaiki kapal seperti ini. Dan ternyata ini melebihi ekspektasi saya. Kapalnya bagus, ruang tidur yang nyaman, dan berbagai fasilitas lainnya mampu memberikan kenyamanan bagi penumpang. Sampai-sampai saya lupa bahwa saya sedang berada di perairan saat itu. Expect ternyata bagus tempatnya dan ber-AC. Ada colokan juga, ada 4 colokan tapi gak ada type C. Aku dua-duanya type C. Jalan abangnya, kita lihat. Toilet di bawah. Ada taman bermain juga khusus anak-anak. Saya banyak meja-meja buat makan gitu, buat ngobrol-ngobrol juga. Kalau cerah sih nanti
Mudah-mudahan kelihatan sunset gitu ya. Cuman ini memang agak mendung. Langit Surabaya mendung guys. Perlahan kapal meninggalkan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jadi ini tuh kapal-kapal DLU juga, sama ini yang aku naikin juga kapal DLU. Tapi yang paling kecil loh. Ini kapal DLU-nya lebih gede-gede nih. Dharma Lautan Utama. Oh, ini udah mulai gerimis padahal aku pingin lihat. Ini kan ada jembatan Suramadu nih. Nanti kita lewat di bawahnya jembatan Suramadu. Cuman ini agak-agak gerimis ya. Mudah-mudahan nanti sempat lewat dulu baru hujan dah. Dan kapal melintas di bawah jembatan Suramadu, jembatan kebanggaan masyarakat Jawa Timur dan Madura. Ini bawahnya. Seru juga ya. Pada teriak-teriak saling manggil dari atas ke bawah. Dapat 2 kali efektif makan. Karena sekarang makan siang dapatnya. Nah, itu ada ayam garang asem, tapi ayam nah, buncis dan sambal. Jam 10 pagi keesokan harinya, kapal kami sudah tiba di perairan Lombok dan siap bersandar di dermaga Pelabuhan Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita sudah bersandar di Pelabuhan Lembar, Lombok. Hijau-hijau. Ketika turun dari kapal, kami sudah dijemput oleh supir travel yang akan membawa kami ke kota Mataram. Di Mataram nanti kami akan tinggal di base camp Lombok. Dan perjalanan dari Pelabuhan Lembar ke base camp Lombok di Mataram kami tempuh dalam waktu 45 menit saja. Dengan kondisi jalanan yang bisa dibilang kosong melompong. Malam sebelum pendakian
kita lagi pisah-pisahin, pindah-pindahin makanan ke dalam, karena nggak boleh lagi pakai kemasan-kemasan plastik di Rinjani ya. Ramai banget pendakian hari ini. Sekarang bawa ini tamu-tamu dari Malaysia. Hai. Halo. Ini dulu Om, Gunung Berapi ya? Hah? Gunung Berapi. Gunung Berapi, iya. Bukit-bukit sih. Oh, bukit. Kalau Rinjani Gunung Berapi ya, cuma lagi tidak aktif. Aktif dia di Gunung Baru Jari itu. Oh, Yang ini tidak sedalam. tidak. Jadi di Rinjani di tengahnya tuh ada Gunung Baru itu aktif. Oh. Terakhir erupsi 2015 terakhir. Oh. Lebih baik jangan lagi lah ya. Ya. Kami memulai perjalanan dari resort Sembalun menuju pos ojek Sajang dengan menggunakan mobil pick up. Dan kami sengaja memilih pos ojek Sajang karena infonya di kandang sapi sudah penuh dengan antrian para pendaki. Bara juga angkat temuat dulu. Ara bayawa muntah 2 kali jara telah beke. Perjalanan dari pos ojek Sajang menuju pos 2 Gunung Rinjani ditempuh dalam waktu 30 menit saja, dengan view perkebunan warga dan berakhir di sabana yang sangat luas. Sementara kalau tidak menggunakan ojek, kita harus berjalan kurang lebih sekitar 3 jam untuk sampai di pos 2.
Setelah kurang lebih menempuh perjalanan selama 30 menit, kami sampai di bawah pos 2 dengan kondisi cuaca yang lumayan berkabut. Dan mulai dari sini, selanjutnya kami harus berjalan kaki selama berhari-hari untuk sampai di Desa Torean. Malaysia boleh? Sabah boleh? Apa boleh? Mantap Om. Terbaik, mantap. Baik. Mau bertabungan, mau berita. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 bisa dibilang masih landai, dengan view hamparan sabana yang hijau dan luas. Jadi kita sudah sampai di pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 1 jam. Itu udah sama foto-foto ya. Berhenti foto-foto gitu. Ketemu lagi nih sama dia. Ketemu lagi Bang. Ketemu lagi sama porter yang kemarin. Bella, ada kawan kau? Bella, kawan kau. Boleh? Kami simpan dalam bag tuh sampah. Tung-tung sahur. Apa? Tung-tung sahur. Gimana rasanya? Ya, habis ini nanjak batu-batu. Pasti lagi susah ya? Ya, Tung-tung sahur. Tadi belum susah kan? belum. Panas sudah mari. Ya, panas. Sayang semuanya.
bergabung kali. Iya, sama para paklet. Tapi ngapa Starbucks logonya cewek? Gak tahu. Salah. Karena kalau logonya cowok Starbucks. Tahu dong. Ya. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4, kita dihadapkan dengan trek yang lumayan menanjak dan berbatu. Meski tidak begitu panjang, tapi cukup membuat pegal-pegal pada bagian paha dan lutut. Jam 12 malam kabarinnya. Start 12. Sekarang nggak dapat tidur saya. Dari pos 3 ke pos 4 masih jauh menuju pos 4. Pos 4 di atas ini. Masih ada beberapa bukit yang harus kita lewatin. Minggu lalu kesini tuh ngantar tamu dari Jakarta, hujan. Dari pos 3 sampai pos 4 tuh hujan. Dan di pos 4 itu kan masih gerimis. Di pos 4 itu hujan gede banget. Oh, ini sih tadi masih sempat agak panas-panas gitu dan belum sempat hujan. Sekarang cuaca lagi sejuk-sejuk gini, kabut juga nggak turun, jadi sangat kondusif, cuacanya oke. Sampai di pos 4. Aku nggak bisa. Sorry. Satu. Gimana? Oi. Enak sekali. Enak sekali. Kaki enak banget. Disiksa kakinya ya. Belum lagi sampai ke sini. Kami beristirahat sebentar di pos 4 untuk makan siang. Dan tak lama kami melanjutkan perjalanan menuju campsite Pelawangan Sembalun dan bersiap melewati Bukit Penyesalan. Ke atas sana, Tangga Penyesalan. Lanjut perjalanan ke camp area Pelawangan Sembalun. Dari pos 4. Baru banget dari pos 4. Kita langsung jalan lagi setelah makan siang tadi. Berhenti nggak sampai sejam sih, cuma makan dan duduk-duduk aja. Lanjut lagi sekarang menuju ke Pelawangan Sembalun. Udah mulai berkabut banget sih sekarang. Tanjakan Penyesalan sudah lewat, tapi masih ada tanjakan-tanjakan yang lain. Di perjalanan menuju Pelawangan Sembalun, kami mendapati beberapa kali turun hujan. Meski tidak deras, tapi hujan berhenti berkali-kali.
Akhirnya di Pelawangan Sembalun. Sekitar jam 3 sore, kami sudah sampai di Pelawangan Sembalun. Lebih cepat dari estimasi waktu yang diperkirakan. Tout le monde dans les dizaines qui ça devient scandaleux. Udah nyampe. Udah nyampe tapi sejuk banget. Ada ayang. Ingin diselimuti ayang. Yang adanya raincoat aja. Bali ya banyak. Ada yang terkenal tuh Gunung Agung sama Gunung Batur. Kalau Papua tuh ke arah mana? Boleh-boleh makan sambil Coba ini belum lihat pemandangan. Coba ya. Kata boleh gitu nikmat mana yang kamu dustakan katanya. Beginilah suasana sore di Pelawangan Sembalun. Waktu bergulir terasa lebih lambat dari biasanya. Seperti sengaja memberikan ruang lebih lama untuk kita menikmati senja pada sore itu. Pelawangan Sembalun berada di ketinggian 2639 mdpl. Dari sini, kita bisa melihat pemandangan Danau Segara Anak yang biru di kejauhan sana. Jika melihat ke belakang, kita juga bisa melihat puncak Rinjani dari bawah sini. Video ini. Video kafe. Terima kasih makanannya. Enak banget. Ini saya ngevlog nanti di YouTube. Boleh. Bisa. Ya, itu lagi, Pak. Yang masak kami tuh. Ambil gambar lagi ya. Tekan tombol suka. Ada? Dengan Erwin. Sudah Redika. Jam 2 lebih sih. Kita lagi masih siap-siap. Orang-orang lewat.
Setelah sarapan roti dini hari, kami lanjut persiapan menuju Summit Attack. Udara lumayan dingin saat itu. Mari kita berdoa, kita ikut pekerjaan kita masing-masing dan juga cara kita masing-masing. Mari bersama kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Let's go, kita pergi summit. Ada kasih punya pil berdua. Sama saja. Yang lagi-lagi. Macet guys. Di atas ada yang udah nyampe. Atas banget. Perjalanan menuju puncak, selain trek yang menanjak, kami juga berhadapan dengan trek yang berpasir, membuat kami sulit melangkah dan beberapa kali merosot ke bawah. Selain itu, udara yang dingin dengan angin yang kencang, juga rasa kantuk menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Angin kencang sekali ini masih di punggungan menuju letter E. Dingin sekali. Pagi matahari muncul
Melewati Punggungan, angin terasa lebih kencang daripada tadi, dan ini membuat kami sangat-sangat kedinginan. Sudah di ujung pengumuman dan kita mau menuju ke letter sebelah sana. Ini view-nya nih. Kawan, matahari baru muncul. Anginnya gede banget tadi. Kita tuh tersendat karena anginnya gede banget. Jadi dingin dan ke dorong-dorong gitu, makanya pelan-pelan. Kalau sekarang angin sudah agak berkurang nih, dan udah agak hangat juga karena ada matahari agak siang nih. Itu letter Sebentar lagi kami akan sampai di letter E yang sangat fenomenal itu. Sementara angin masih tetap bertiup kencang yang membuat kami kedinginan, sampai-sampai lidah saya pun keluh dan sulit berbicara. bagaimana? Dari Malaysia, Sabah. Hai. Ya, matahari sudah muncul. Pagi sudah tiba dan kami masih berjibaku di jalur pasir letter E. Tamu-tamuku dari Malaysia, Sabah, Malaysia.
Slipping backwards, yeah. I think my leg muscles are like Batu-batunya segede gini nih. Tapi itu batu yang bergeraknya, bukan yang batu yang nempel di treknya gitu. Jadi mudah tergelincir. Kalau kita injak ya dia turun gitu. View-nya dari sini sangat-sangatlah cantik. Kebanyakan yang bule itu udah pada turun. Mereka nyampenya cepet karena kan kakinya panjang. Jadi langkahnya lebar gitu. Kalau kayak kita orang Asia kan kakinya pendek, jadi langkahnya kecil-kecil. Mari beristirahat sambil nunggu di atas agak kosong karena lagi penuh. Atau berapa lama lagi? Masih sih sekitar 1,5 jam lagi. 1,5 jam. Bisa ngomong. Masih belum sampai juga. Ini udah jam 7:30. Mudah-mudahan jam 8 udah nyampe nanti sampai ke puncak. Beginilah isinya. Nanti PR-nya juga turunnya juga lebih PR lagi. Harus hati-hati karena curam sekali. Itu puncaknya. Akhirnya saya bisa melewati letter E. Dan sesaat lagi saya akan tiba di puncak Gunung Rinjani. Pegangan apapun, pohon apa segala macam tuh nggak ada. Pohon edelweiss juga pendek-pendek, jadi agak riskan. Bisa dilihat, jalur menuju ke puncak Rinjani adalah jurang di kanan kiri. Kalau salah langkah, kita bisa tergelincir jatuh ke bawah dan tidak ada pohon untuk menahan.
8 waktu Indonesia Tengah, saya berhasil menginjakkan kaki di puncak Dewi Anjani, Gunung Rinjani, 3726